Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para mahasantri PGT Yahki yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang standarisasi lembaga Al-Quran. Kenapa ini penting? Karena lembaga yang berkembang, lembaga yang maju adalah lembaga yang punya standar yang jelas. Standarnya tinggikah? Standarnya menengahkah? Atau standarnya yang rendah? Artinya apa? Lembaga yang tidak punya standar tidak akan pernah ada kemajuan, tidak akan pernah ada kesuksesan. Makanya materi yang kemarin atau materi sebelumnya kita telah membahas tentang manajemen. Betapa pentingnya manajemen buat sebuah kemajuan lembaga, buat kesuksesan lembaga. Maka kita harus bertanya, layak tidak lembaga kita? Belum layak atau sudah layakkah lembaga kita? Karena lembaga Al-Quran adalah lembaga yang mulia. Karena yang diajarkan adalah kalam yang mulia. Maka harus ada standarisasi. Apa sih standarisasi itu? Standarisasi adalah ukuran atau tolak ukur minimal. Bisa standarnya tinggi, menengah ataupun rendah. Monggo dipilih yang mana. Yang penting harus ada standar yang jelas. Di negara kita atau mungkin di sekitar kita masih banyak lembaga-lembaga yang belum punya standar yang jelas. Sehingga guru-gurunya pun tidak semuanya mempunyai standar yang jelas. Guru-gurunya pun bisa mengajar apapun tanpa harus standarisasi. Sehingga tidak pernah ada perkembangan, tidak ada progres yang jelas kaitan dengan kemajuan yang didapatkan. Para ustadz-ustadzah, mahasantri PGT yang dirahmati oleh Allah. Ada 3 poin penting dalam standarisasi lembaga Al-Quran. Yang pertama adalah kriteria guru Al-Quran. Yang kedua manajemen kelas. Yang ketiga adalah manajemen wali santri. Yang keempat manajemen akhlak. Dan selanjutnya adalah manajemen pendukung. Maka para ustadz-ustadzah, mahasantri PGT Yahki yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama kaitan dengan kriteria guru Al-Quran. Lembaga harus punya kriteria. Standar kita apa? Maka ketika standarnya sudah kita tetapkan, maka kita butuh guru-guru dengan kriteria seperti ini. Maka ketika standar sudah jelas, guru-guru kriterianya harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini, tidak akan pernah mencapai progres atau program atau target yang digariskan oleh lembaga. Yang pertama adalah punya kriteria atau tingkatan yang tinggi. Yang kedua menengah ataupun yang bawah. Yang penting kita harus punya standar yang kita tetapkan. Apa kriteria guru Al-Quran? Yang pertama adalah 2K, kualifikasi dan kompetensi. Yang pertama kaitan dengan kualifikasi atau kemampuan apa yang harus dimiliki. Kualifikasinya apa? Yang pertama adalah kaitan dengan jenisnya. Kita lembaga Al-Quran khusus putri misalkan. Maka yang pas dan tepat adalah guru-guru Al-Quran yang putri. Demikian juga misalkan kita fokus kepada anak-anak yang laki-laki. Maka perlu guru-guru Al-Quran yang fokus laki-laki. Ataupun mungkin kita punya standar yang lain. Bisa laki-laki, bisa perempuan ketika konsepnya atau fokusnya adalah perempuan. Yang kedua, harus punya manhaj atau madhab atau komunitas yang jelas. Bukan berarti ini diskriminasi, tapi ini bagian penting agar ke depan tidak punya masalah. Lembaga dari Nahdlatul Ulama, maka perlu dari mereka-mereka yang punya background pendidikan dari madrasah atau pondok Nahdlatul Ulama. Pun sebaliknya, dari komunitas Muhammadiyah perlu guru-guru dari komunitas mereka. Karena ini mungkin awalnya tidak masalah, tapi kedepannya akan bermasalah.
ketika semua tidak bisa menjaga egonya. Maka penting manhaj. Yang ketiga adalah penampilan fisik. Perlu juga punya kriteria yang jelas. Standarnya seperti apa guru-guru kita? Penampilan fisiknya itu seperti apa? Ada pondok-pondok tertentu yang ustadzanya harus bercadar, yang ustadznya harus berjenggot. Semua adalah penting untuk kita tetapkan supaya apa? Supaya nanti tidak menjadi masalah di kemudian hari. Atau kita punya standar yang umum, tapi tetap harus punya komitmen yang jelas sehingga tidak mengganggu roda perjalanan organisasi ini ke depannya. Yang keempat adalah jenjang pendidikan formal atau non formalnya. Perlu kita tahu gurunya dulu formalnya di mana, non formalnya di mana, apa yang pernah dia pelajari, apa yang pernah dia kuasai. Untuk apa? Untuk mengetahui standar kita itu yang mana, standar menengahkah, standar bawahkah, atau standar tinggikah. Maka penting kaitan dengan kualifikasi guru-guru ini kita tetapkan. Yang kedua adalah kompetensi. Kenapa kompetensi ini penting? Karena dengan kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh guru akan berdampak kepada standar yang jelas pada lembaga kita, yaitu lembaga Al-Quran. Yang pertama, gurunya harus bisa membaca Al-Quran, karena kita adalah lembaga Al-Quran. Harus bisa menulis Al-Quran. Kadang ada guru bisa baca tapi nggak bisa nulis Arab. Bukan nulis Arab yang bagus, minimal mereka bisa menulis dengan standar kaedah penulisan Arab yang baik dan benar. Jadi tidak cukup dengan baca Al-Quran, tapi juga harus bisa menulis Arab dengan kaedah-kaedah yang benar. Yang kedua, guru harus menguasai, kompetensinya adalah harus menguasai metode dan nada. Ya, kenapa metode penting? Kenapa nada penting? Agar punya ciri khas dari lembaga itu. Sehingga standar kita jelas. Kita pakai metode ini, standarnya ini, nadanya seperti ini yang menjadi ciri khasnya. Makanya ada 4 kunci sukses guru mentransfer ilmunya kepada murid. Atau lembaga punya standar yang pasti yang kemudian menjadikan sukses. Yang pertama adalah materi yang bagus. Kenapa? Materi yang bagus akan berdampak kepada kualitas santri-santri akan menjadi lebih bagus. Makanya penting al-maddah muhimmah walakin at-tariqah aham minal maddah. Materi penting, tapi yang kedua ada metode yang jauh lebih penting. Ya. Materi itu bagus, tapi metodenya tidak bagus, ya, maka tidak akan pernah maksimal. Maka materi yang bagus harus dipakai atau digunakan metode yang bagus sehingga hasilnya lebih maksimal. At-tariqah muhimmah walakinnal mudarris aham minat tariqah. Metode bagus penting, tapi ingat, guru yang bagus dan berkualitas itu jauh lebih penting. Sebagus apapun materi, sebagus apapun metodologi, ketika disampaikan oleh guru yang tidak menguasai, maka tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat adalah al-mudarris muhim walakinna ruhal mudarris aham minal mudarris. Guru penting, guru yang handal dan profesional, guru yang berkualitas penting, karena akan bisa menyampaikan materi dengan metodologi yang baik. Tapi ketika jiwanya, hatinya tidak bersih, maka tidak akan punya dampak kepada murid-murid yang baik, murid-murid yang berkualitas. Maka 4 hal ini penting. Guru harus menguasai materi, guru harus menguasai metodologi. Tapi nggak cukup itu, dia harus betul-betul standar untuk bisa menyampaikan materi dan metodologi yang baik dan benar. Dan yang lebih penting, gurunya harus betul-betul punya jiwa dan hati yang baik, sehingga transfer ilmunya bisa lebih maksimal. Yang ketiga, guru harus senang berinteraksi dengan peserta didiknya. Nggak mungkin kita nggak senang mengajar, kemudian bisa punya hasil yang maksimal. Maka harus punya jiwa
yang baik, hati yang baik, agar ada hubungan antara murid dengan guru dengan yang baik, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Yang keempat, guru harus mempunyai kemampuan ya untuk menyampaikan dan kemampuan untuk menyimak dengan baik. Karena yang kita ajarkan adalah Al-Quran. Maka harus punya kompetensi bagaimana mereka menyampaikan, bagaimana menyimak. Nah, kemampuan ini harus diasah. Kemampuan ini harus terus ditingkatkan. Kemampuan ini harus terus dibina agar jauh lebih baik lagi, hasilnya lebih maksimal lagi. Ada guru yang pinter, tapi untuk dirinya. Tapi dia tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Ada guru yang pintar menyampaikan, tapi dia bukan ahli menyimak, sehingga kekurangan itu akan tertutupi ketika dia tidak bisa maksimal. Para ustadz ustadzah, mas santri PGTPK yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, yang pertama tadi kriteria guru Al-Quran, maka harus punya standar yang jelas, ya, kaitan dengan kualifikasi maupun dengan kompetensinya. Yang kedua adalah manajemen kelas. Ini penting biar kita standar lembaga Al-Quran jauh lebih baik, hasilnya juga lebih baik. Manajemen kelas. Yang pertama harus waktunya jelas. Jam belajarnya juga harus jelas. Harus punya target-target yang jelas. Yang kedua, pemetaan peserta didiknya juga harus jelas. Jangan sampai kita ngajar tanpa pernah berpikir, ini saya petakan supaya maksimal. Jangan sampai tidak pernah memetakan, karena ini penting kaitan dengan hasil. Para ustadz ustadzah yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga adalah rasio santri. Banyak lembaga tidak memperhatikan ini. Rasio santri anak-anak kecil, kelompoknya harus lebih sedikit. Semakin besar, semakin paham, semakin mengerti, kelompoknya bisa lebih besar. Rasio yang ideal adalah satu guru bisa megang 6-12. Ketika lebih dari itu, tidak akan maksimal hasilnya. Maka ini perlu manajemen, ini perlu penataan. Agar apa? Agar hasilnya lebih jelas dan lebih maksimal. Yang keempat adalah perlengkapan wajib guru. Guru harus membekali dirinya dengan perlengkapan yang wajib. Baik tentang bukunya, tentang marojeknya, apa-apa yang dia ambil, yang dia bekali untuk mengajar, sehingga ketika guru punya perlengkapan yang komplit, hasilnya akan lebih maksimal. Selanjutnya adalah perlengkapan wajib peserta didik. Murid pun juga harus begitu. Nggak mungkin mereka datang dengan badannya, dengan dirinya, tanpa membawa buku, tanpa membawa perangkat apapun. Hasilnya beda ketika mereka membawa perlengkapan yang wajib dia bawa, sehingga hasilnya lebih maksimal. Yang keenam adalah sarana pembelajaran atau tempat yang kondusif. Sarana pembelajaran tidak harus mewah. Sarana pembelajaran tidak harus istimewa. Yang penting kondusif. Maka membangun tempat yang kondusif itu sangat penting. Agar apa? Agar terjadi suasana yang baik terhadap anak-anak didik kita. Yang ketiga, yang penting juga adalah manajemen wali. Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh sebuah lembaga. Mereka tidak punya standar yang jelas. Bagaimana sih seharusnya wali itu? Kita banyak melihat dan menyaksikan TPQ-TPQ atau madrasah diniyah, anak-anaknya, santri-santrinya, itu tidak pernah gurunya tahu ini anak siapa. Karena mereka tidak punya standar yang jelas. Yang penting datang ke lembaga, ngaji atau tidak, terserah. Ini nggak boleh. Kalau kita kepingin punya lembaga yang baik dan bisa maju serta berkembang, kita harus punya standar yang jelas. Makanya termasuk manajemen wali adalah bagian penting yang harus kita tata. Apa manajemen wali? Misalkan lembaga yaki itu rata-rata kita wajibkan seorang wali santri sebelum masuk kita kumpulkan, kita sosialisasi bagaimana adab seorang wali santri kepada kiainya, kepada gurunya. Adab seorang santri, kewajiban wali santri kepada lembaganya. Ini harus kita bina, harus kita beri pembekal agar mereka punya kesadaran bahwa untuk mengajikan anaknya harus dipasrahkan kepada gurunya. Tidak cukup dengan pasrah tertulis, harus pasrah dengan akad di hadapan gurunya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Ustadzah, saya titip anak saya agar bisa belajar di sini.
Saya berkomitmen untuk tidak akan protes apapun yang menjadi keputusan baik dari lembaga ini. Saya akan bertekad untuk mendampingi anak-anak saya setiap hari setengah jam belajar. Ini bagian manajemen wali yang harus kita kelola dengan baik agar standar lembaga kita, lembaga Al-Quran jauh lebih baik. Jadi tidak boleh seorang wali titip tetangganya, titip anaknya kepada tetangganya agar kemudian ngaji. Nggak bisa. Harus kita titipkan langsung. Makanya di Yahki sebelum masuk pembelajaran ada sosialisasi dulu, ada motivasi dulu. Sebelum masuk pembelajaran ada tempat-tempat khusus untuk pasrah. Misalkan jilid 1, jilid 2, sudah ada ustadznya. Kemudian para wali datang bersama anaknya, bersama bapak ibunya, kemudian pasrah langsung di hadapan ustadz-ustadzanya. Dan ustadz-ustadzah itu berdoa buat mereka semua. Inilah manajemen wali yang kita bangun agar standar kita lebih baik. Yang keempat adalah manajemen akhlak. Kenapa? Akhlak pun perlu dimanage. Karena banyak sekali anak-anak kecil belum paham bagaimana praktek akhlak yang baik dan benar. Maka akhlak harus dimanage di lembaga kita agar yang hadir di dalam lembaga kita adalah anak-anak yang berakhlak baik, berakhlak mulia. Maka itu harus dibudayakan. Budaya amit, budaya jalan ngesot, kebiasaan-kebiasaan baik kita bangun di dalamnya. Sehingga yang ada adalah akhlak kepada guru baik, akhlak kepada sesama temannya baik. Ini harus dimanage. Tanpa manajemen akhlak yang baik, maka mereka hanya pintar secara ilmu, pintar secara materi. Dia pintar ngaji, hafal ini dan itu, tapi akhlaknya tidak terjaga. Maka di Yahki, manajemen akhlak adalah termasuk bagian penting untuk menjadikan standar lembaga Al-Quran kita jauh lebih baik dan lebih maksimal lagi. Yang terakhir adalah program pendukung. Maka harus punya program pendukung. Setiap lembaga kira-kira apa yang menjadikan lembaga ini tertarik? Konsep-konsep apa yang kemudian lembaga ini akan bisa terlihat jauh lebih baik dari lembaga yang lain? Maka harus ada program-program pendukung yang bisa kita konsep dan kita tawarkan kepada masyarakat. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, apa program pendukungnya? Bisa jadi mereka punya pasar berkah atau bazar berkah yang kita adakan setiap bulan sekali sambil pertemuan wali. Siapa yang bisa ikut? Mereka yang anak-anaknya ngaji di situ. Atau bisa jadi kita pola, anak-anak yang berakhlak, walinya kita kasih hadiah, kita apresiasi karena kerjasama wali dengan lembaga sangat bagus. Atau mungkin kita kasih bimbel, atau kita kasih bahasa dan lain-lain. Adalah banyak hal atau program yang bisa mendukung kemajuan lembaga Al-Quran. Maka standar-standar yang tadi saya sampaikan perlu kita pahami, kita tindak lanjuti, secara bertahap kita evaluasi, dan kemudian pastikan lembaga kita jauh lebih baik dan lebih maksimal lagi, sehingga standar lembaga Al-Quran kita adalah standar yang maksimal, sehingga banyak orang-orang merasakan manfaat dari standar yang kita gariskan. Terima kasih dan mohon maaf atas semuanya, dan saya berharap Mas Santri PKTPK Yahki terus berproses, terus berprogres untuk menjadikan lembaganya jauh lebih baik, lebih maksimal, sehingga dampaknya kepada para murid, para santri itu juga lebih maksimal. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.